Pembahasan pada kasus PT Bidang Audit Investigasi, yaitu PT Bank X merevisi laporan keuangan selama 3 tahun berturut-turut, 2015, 2016, dan 2017. Hal ini telah dilakukan oleh manajemen PT Bank X secara terang-terangan dan setelah dicari tahu bahwa terdapat modifikasi data kartu kredit dan ini telah dilakukan selama 5 tahun berturut-turut. Dan jumlah kartu kredit yang dimodifikasi yaitu sebanyak 100.000 kartu kredit. Berdasarkan kasus ini, kami mengasumsikan bahwa adanya tindakan kecurangan, yaitu pihak manajemen menyembunyikan informasi data keuangan berupa nilai kartu kredit dan komisi pendapatan untuk menarik perhatian para investor. Selain itu, kami juga mengasumsikan bahwa auditor internal dan auditor eksternal tidak kompeten serta tidak profesional dalam melakukan audit ini. Dan juga kami mengasumsikan bahwa lemahnya sistem pengendalian internal sehingga auditor sulit untuk mendeteksi kecurangan. Dan juga kami mengasumsikan lemahnya sistem informasi akuntansi dalam mengolah data sehingga informasi yang dihasilkan tidak akurat. Dan juga kami mengasumsikan bahwa adanya kerjasama antara pihak manajemen, pihak audit internal, dan pihak audit eksternal dengan motif ancaman ataupun imbalan dalam melakukan tindakan tersebut. Kami mengindikasi kecurangan dari masalah tersebut bahwa pihak manajemen melakukan revisi laporan keuangan selama 3 tahun, yang dimana berdasarkan pengertian laporan keuangan, hal ini tidak menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya, dan juga berdasarkan syarat kualitas laporan keuangan menurut FASB, yang dimana laporan keuangan yang disajikan tidak dapat dipercaya dan tidak konsistensi sehingga menurun kepercayaan para pemakai informasi. Selain itu, kami menemukan indikasi kecurangan yang disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal. Hal ini disebabkan oleh tidak terdeteksinya kecurangan yang dilakukan dalam prosedur dan dalam catatan akuntansi. Kemudian, dalam sistem informasi akuntansi, terdapat kelemahan dalam mengelola data akuntansi yang dimana tidak ada koordinasi antara komponen-komponen sistem informasi akuntansi tersebut. Berdasarkan teori fraud Pentagon, kami mengindikasi kecurangan dari masalah di atas, yaitu modifikasi kartu kredit sebanyak 100.000 kartu kredit. Hal ini merupakan peluang yang besar bagi pihak manajemen untuk menarik perhatian para investor. Dalam kasus ini juga menimbulkan tekanan baik dari pihak audit internal maupun pihak audit eksternal. Dalam kasus ini juga menyangkut arogansi dan kompetensi, yang dimana pihak manajemen hanya memikirkan kepentingan perusahaan pribadi tanpa memikirkan pengguna informasi yang lain. Berdasarkan teori GON, kami mengindikasi kecurangan dari masalah di atas, yaitu perusahaan semena-mena dalam memasukkan data keuangan dengan tujuan untuk menaikkan kinerja perusahaan. Adapun pengungkapan yang dilakukan oleh PT Bank X tidak transparansi dan akuntabilitas, yang dimana terdapat pengungkapan informasi yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Berdasarkan teori Miche, kami mengindikasi kecurangan dari masalah di atas, yaitu di mana jumlah uang yang disajikan tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Semua pihak, baik pihak manajemen, audit internal, audit eksternal membenarkan nilai tersebut untuk kebutuhan mereka dengan tujuan tertentu. Dalam kasus ini terdapat banyak konflik kepentingan yang menjadi dasar terjadinya kecurangan. Pihak manajemen memiliki kepentingan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan memodifikasi data keuangan. Hal ini berbenturan dengan kepentingan audit internal dan audit eksternal yang merupakan orang yang independen untuk mengevaluasi bukti-bukti keuangan. Baik, selanjutnya yaitu tahapan audit investigasi. Yang pertama, prediksi. Prediksi ini merupakan suatu perkiraan untuk meyakinkan auditor investigasi dalam menghadapi sebuah permasalahan. Apa saja yang perkiraan yang akan dihadapi oleh auditor, yaitu pertama, apa permasalahan yang terjadi, siapa yang melakukan, di mana permasalahan itu terjadi, kapan permasalahan itu terjadi, mengapa bisa permasalahan itu terjadi, dan bagaimana permasalahan itu terjadi. Yang kedua yaitu perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis ini merupakan ruang lingkup ataupun batasan untuk auditor dalam mengkaji sebuah permasalahan. Oke, baik, yang ketiga yaitu data gathering. Tahapan ini merupakan tahap mengumpulkan dan menilai suatu bukti yang relevan dan cukup yang dibutuhkan oleh auditor investigasi.
Yang keempat yaitu pengujian kendala data. Dalam tahapan yang keempat ini, auditor harus menguji bukti yang telah dimilikinya apakah ini dapat mendukung ataupun dapat menyesatkan dalam proses audit investigasi. Baik, yang kelima yaitu analisis data. Tahapan ini merupakan tahapan memeriksa, memverifikasi, dan mengolah data yang telah kita peroleh. Yang keenam yaitu pemanggilan wawancara. Tahapan ini merupakan tahapan pemanggilan seseorang ataupun oknum-oknum tertentu yang menurut kami terlibat dalam kasus ini. Baiklah, tahapan yang terakhir yaitu tahapan ketujuh merupakan laporan hasil temuan audit investigasi. Tahapan ini kami memberikan laporan kepada pihak-pihak tertentu ataupun pihak-pihak yang berwenang.